Aku juga untuk kalau kenapa gitu yang jadi ini itu yang muslim cerita itu 5 tahun. Oke, kalau aku sih jadi juga anak itu ya Sakira aku mau nanya deh, setelah Sakira itu kan soalnya kan aku juga kakak nih, setelah marah itu ada nggak perasaan terbesit kayak kok aku harus marah ini gitu, kok aku harus marah ini sih padahal ini biasa aja harusnya gitu, pernah nggak abis marah-marah itu terbesit kayak merasa nyesel gitu? Pertama aku nggak langsung kayak gitu, langsung kayak apa maksudnya kayak kenapa bisa sih gitu, kayak kesel gitu antara gitu. Nah cuman habis dimarahin terus dia kayak langsung ngurung kayak gitu, kenapa marah kayak gitu kan, kayak yang gue bilang tadi awal tadi. Dari situ aku belajar kalau aku posisinya gimana ya, karena aku juga anak pertama, aku juga masih punya abang, dan aku juga kalau aku gituin abang, maksudnya kalau aku digituin sama abangku gimana ya rasanya. Terus akhirnya kan misalnya dia tuh nangis, dia tuh merajuk, apa kau dia minta maaf gitu setelah kau sadar kalau kau itu salah, kau itu udah ngebentak dia gitu, udah kelewatan emosimu, itu kau bakalan minta maaf atau kau ya udah tunggu dia tenang aja, biarkan mereka sendiri gitu. Kalau aku nggak minta maaf sih, mau disiksa memang ya, karena kalau aku minta maaf kayak ada rasa gengsi gitu, paling kayak disuruh mama dulu minta maaf sama adiknya, nggak boleh gitu, baru aku minta maaf, tapi kalau nggak udah gitu gitu. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin bertanya tentang faktor penyebab kenapa Sakira bisa susah mengontrol emosinya? Dan teman-teman ada nggak? Berarti sebelum masalah itu benar nggak misalnya lain emosi Kayak di luar masalah itu, kita tahu bisa jadi sama kayak tadi karena ada kejadian kayak gini ada dia mau kayaknya mau mengatakan gitu, kayak jalan panas aja. Baik teman-teman, adakah solusi yang bisa diberikan kepada Sakira? Silakan saudari. Solusi aku sih kalau tidak tadi orang kakak ya kan, kita tadi main hati yang juga umur yang bilang tahun, hati-hati untuk bicara sama dari ibu gitu, karena kayak kita nggak tahu kapan mentalnya mungkin bakal terbicara, karena itu bakal teringatnya sampai dia gede loh, karena kayak aku pribadi ya, aku dulu kecil juga pernah dimarahin sama hal itu sampai sekarang itu juga kalau bikin hati kayak dia malah mungkin gitu, jadi kayak bilang dengan juga nggak pernah, aku jadi lebih buan-buannya dan menghindari dia gitu, jadi jangan sampai aku jadi jauh sama dia gara-gara satu orang gitu. Jadi ada lagi sampai jaga emosimu, apalagi keluarga, saudara, adik, pasti setelah waktu emosi ini pasti aku yakin 100% kalau akan dirasakan misal, bahkan pasti akan nangis gitu. Soalnya aku juga merasa menyelesaikan itu. Terima kasih saudari Christian. Ada lagi pendapatan? Silakan saudari Christian. Untuk Sakira, kan itu kan berpermasalahannya. Aku rasa itu simpel. Seharusnya aku itu bisa ngomongnya baik-baik. Kalau dia nggak dengar, kalian ini 4 mata ngomongnya. Harus ngomongnya itu harus lembut, terus jangan ngebentak, karena kalau semakin kau bentak, semakin dia ngelawan samamu, semakin dia nggak bakalan mau lagi dia samamu nanti. Terus biasakan untuk meminta maaf. Karena sekarang tuh bilang tolong, terima kasih, itu langkah. Karena kalau memulai kata maaf ini, kata maaf, tolong, terima kasih, itu kau itu jadi contoh nanti untuk adikmu, karena dia bakalan berpikir kayak gini. Kalau misal dia ngelakuin hal yang tidak ada kata tolong, yang untuk minta tolong, terima kasih, minta maaf kalau dia salah, dia itu bakal merasa kayak ini selalu kayak gimana ya, kayak dia tuh bakal merasa udah biasa aja kalau gak ada 3 kata ini. Orang kakak kelas kayak gini, jadi kalau itu akan menjadi contoh yang baik buat adikmu gitu, bukan menuntut, tetapi kayak kau itulah contoh paling dekatnya sebelum ke orang tua.
gitu. Terima kasih. Mas kuasa dari Setia lagi selama sadari kita. Saya itu yang pertama itu melihat emosi dulu. Ya meskipun ya meskipun ada masalah bisa kita hadapi, bisa kita Kontrol walaupun kayak udah pelan-pelan gitu. Baik, setelah banyak-banyak meditasi sih biar nggak terpancing emosi. Emosi sulit sih. Kadang kalau misalnya mau marah banget kita juga gimana gitu kan. Oke baik, setelah mendengar pendapat solusi dari teman-teman, komitmen apa yang bakalan Sakira lakukan untuk kedepannya setelah kegiatan hari ini? Insya Allah komitmen saya itu kalau emang ada kejadian dari masalah tadi atau di luar masalah tadi harus bisa sadarkan diri gitu kan, karena mungkin kayak yang bilang sudah dibilang tadi mungkin kan kalau dari perkataan kita kalau kita emosi kan kata-kata itu sulit untuk dikontrol gitu, apa aja bisa keluar dari mulut ini gitu kan. Jadi jangan sampai ya gitu, jangan sampai menyakitkan hati orang lain gitu kan, walaupun itu kita tahu itu emosi bukan sengaja kita bilang itu. Terima kasih. Permasalahan ketiga sudah selesai. Masuk ke permasalahan yang keempat, yaitu permasalahan dari saudari Cynthia, kurang pede dan rasa putus asa. Silakan saudari Cynthia diceritakan kronologinya bagaimana. Oke, mungkin kalian agak bingung ya kenapa aku milih nggak pede sama putus asa gitu kan. Jadi kan itu sering ngerasa meskipun kalian puji suaraku bagus, suaraku kayak gini, aku pintar nyanyi atau pintar di bidang seni, aku tuh tetap nggak pede karena di sekolah waktu SMP itu yang dipilih itu cuman yang udah ikut lomba kemana-mana aja. Jadi aku ini yang ngerasa punya bakatku di situ, itu aku jadi nggak percaya diri. Terus ditambah lagi kayak kemarin itu ada lomba dari FIP Paskah ya. Nah itu awalnya itu udah siap, tapi tiba-tiba ada problem, miskom sama panitia juga nggak konfirmasi ulang kalau mereka itu bakalan ubah mereka yang milih lagu, sementara aku tuh ngirim video. Nah jadi itu udah video kedua udah di tag, ada problemnya di situ itu kayak nggak bisa ngirim, tapi ada satu orang atau dua orang yang bilang kayak jangan nggak apa-apa, aku kok yang panitia, gampangnya itu semua gampangnya itu simple kayak gitu kan. Tapi aku tuh udah panik, aku nggak bakalan bisa loh kayak gini, itu meskipun kalian panitia aku nggak bakalan bisa masuk gitu, aku nggak bakalan bisa menang. Terus itu aku sampai rumah aku tuh kayak di sepanjang jalan aku bilang kayak ke diriku sendiri, ini apa sih, kenapa setiap kali yang udah aku pengen, udah aku planningin nggak pernah aku dapat, kenapa kayak gini gitu loh. Terus itu aku tuh langsung video call sama pacarku, aku tuh kayak ceritain lah semua sama dia, aku tuh nangis, aku tuh betul-betul kayak ngerasa udahlah aku nggak coba-coba lagi yang namanya lomba-lomba, toh juga ada aja batu sandungannya, aku tuh kayak ngerasa nggak layak untuk ngelakuin hal itu, meskipun itu ada di aku tuh kayak nggak dikasih kesempatan untuk mencoba gitu. Terus itu kenapa aku kayak ada masalah aku ceria di perhatian, aku tuh bukan tipe orang yang kayak aku punya masalah aku cerita ke orang, aku tuh nggak kayak gitu, aku tuh nggak gampang untuk cerita ke orang. Jadi kayak karena aku melihat di perkuliahan ini kayak kita itu mudah-mudah kalau pecah, terus ditambah lagi yang masalah semua permasalahan itu dianggap enteng. Di situ aku di lingkungan kita tuh kayak jadi ngerasa kayak kalian bujuk pun aku untuk lomba aku nggak bakalan mau lagi, aku tuh kayak udah putus asa, betul-betul kayak udah muak gitu loh untuk dijanji-janjikan aman itu bisanya itu semua, padahal itu udah dari awal aku ajak mereka untuk bantuin aku take video, tapi kayak mereka bilang udah aman itu, aku kok yang ngecek nanti, aku lah yang ini. Jadi kayak aku tuh nggak bakalan nunjukin kalau aku tuh kecewa ke orang itu, tapi aku mendem, aku tuh kayak jadi ngerasa oh
lain kali aku nggak perlu kayak gini ke dia. Lain kali kalau aku punya planning atau apa untuk membuat video, untuk ke lomba-lomba, aku diem-diem aja. Makanya sebenarnya yang kemarin itu aku tuh mikir kalau ini betulan nggak sih, makanya itu aku mendaftarnya itu tunggu jam penutupan, betul-betul di menit-menit terakhir. Jadi kayak aku tuh masih ragu sama diriku sendiri. Terus setelah aku udah mendaftar, kalian tahu aku tuh berharap kali tiba-tiba yang masalah kejadian kecelakaan tadi udah dibuat video yang tag kedua ini mulus dan lancar, tapi kayak tiba-tiba dia tuh kayak bilang udah aku aja yang ngirim, padahal perjanjian dari awal itu udah aku dari HP ku aja videonya biar aku tinggal kirim. Tapi kayak mereka ini ngerasa kalau mereka itu bisa ngatur semua, padahal aku tuh posisinya itu kayak udah percaya diri kali, udah pengen kali itu untuk bisa menang lomba itu, tapi ada aja loh jalan orang untuk mutusin harapanku. Itu aja sih yang bikin aku nggak pede, nggak jadi putus asa gitu. Aku yang nangis. Oke, dari teman-teman setelah mendengar cerita dari Cynthia, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kok itu kan udah putus asa gitu kan, karena udah emang mengalami pengalaman yang seperti itu. Jadi kalau emang kayak tadi langsung cerita sama pasangan gitu, sama orang tua atau apapun itu misal disemangatin atau dikasih motivasi atau dikasih masukan lagi itu biasanya langsung balik, nggak percaya dirinya atau tunggu dulu atau gimana? Enggak langsung balik, karena kayak udah tertanam gitu loh, udah putus asa gitu. Ya, apalagi dia ya bisa dibilang yang paling dekat kan gitu, jadi yang buat dia jadi dia disemangati sama orang-orang terdekat, termasuk si orang ini, dan juga dijadikan lagi harapan dia gitu. Ya mungkin kalau jadi dia juga nggak bakal percaya diri lagi, karena aku pasti aku merasa kalau aku ngelakuin pasti nanti bakal ada aja lagi halangan buat aku nggak berani lagi gitu. Kalau benar-benar dijatuhkan gitu, kayak tertanam biasanya kayak ada lagi. Bukan negatif thinking, tapi menghindari, karena kayak daripada aku kecewa lagi gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, lalu teman-teman ada yang ingin bertanya, saya memberi kesempatan ke teman-teman untuk menanyakan kepada Cynthia kenapa ini bisa terjadi, apa faktor penyebabnya? Ada yang ingin bertanya? Terus mungkin aku juga mau tanya soal tadi kan di orang tadi dia terus kan dirimu juga udah bilang kamu tahu bilang kayak aja, tapi tetap di endingnya pakai aja. Terus katanya kenapa kamu nggak berusaha untuk mempertahankan apa yang ada, saya pendirian kau, kayak kenapa kamu nggak terus tetap kayak nggak usah pakai apa aja gitu. Awalnya aku bilang begitu, tapi menurut mereka kan iya memang kamera dia lebih jernih, kalau hasil suara juga nggak pecah gitu loh dari HP dia. Jadi kayak setelah aku pikir ya udahlah, terserah aku ikut aja, yang penting video itu jadi gitu. Terus dia terus kan itu kan kasus di take kedua, terus take pertama itu pakai HP dia juga atau pakai Iya, HP dia, tapi itu kayak lancar jaya gitu loh, kayak tapi itu aku ngumpulnya itu video itu di hari pertama. Nah sementara ini aku mengajak mereka itu dari keluar mata kuliah bahasa Inggris loh, kan ke matkul lain itu kan jaraknya jauh gitu. Jadi kayak aku tuh ngajak dari jam 10 tuh ngajak ayo jam 12 loh ditutupin linknya, tapi sama sekali bilang udah santai aja, aku kok panitia Kayak menggampangkan. iya. ya bener nggak jatuhnya sebagai seorang panitia nggak disiplin nggak sih, kayak mengandalkan gitu, kayak padahal mungkin dia disiplin kayak ini waktunya ditengah ada jam 10 terus kayak temen udah nggak apa-apa anak aku yang mereka, dia termasuk orang yang nggak pernah ya apa namanya sama
ini dia apa sih jabatan dia. Terus pun mungkin kayak Cynthia ini pengennya itu nggak pengen dilihat orang itu, dia pakai jalur order, tapi karena temannya berperilaku seperti itu, dia orang-orang bisa berpikir kayak ini orang mungkin order gitu. Contohnya bilang dia mungkin disiplin tapi teman-temannya tidak teman-teman kita bisa mengulanginya secara kayak merasa Dia ada gitu kan. Oke, baik teman-teman, adakah solusi yang bisa teman-teman sampaikan untuk permasalahannya? Silakan sadari diri. Kalau dari saya pribadi solusinya itu maksudnya semangat apapun mau bagaimanapun traumanya, dimanapun jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri gitu, karena kan yang marak-maraknya di kita kan nanti dia gampang menyakiti dirinya atau dia bisa mengakhiri hidupnya gitu kan. Gimana pun ya boleh kita dengerin gitu kan, maksudnya mungkin dia langsung bilang kayak kita semangat itu, dia semangat ya, jangan pantang menyerah, kamu nggak boleh gini-gini, dia dengerin aja, tapi jangan ngelakuin yang buat diri kamu jadi ya dengerin aja, dengerin aja gitu. Jadi dengerin, tapi Walaupun itu kan belum bisa keterima sama diri kamu sendiri, ya udah mungkin ada hal yang lain yang bisa kamu terima yang buat kamu nyaman dengan lingkungan kamu. Ada yang lain dari teman-teman? Solusi dari aku sih mungkin kayak tadi kan dirimu kan gagal karena orang pihak kedua gitu kan. Jadi kayak ya ada saranku kayak nanti kalau ada lomba-lomba gitu ya jangan berbicara sama mereka yang mungkin menganggap gampang, terus kayak merasa kayak kita juga nggak tahu ya, karena kan mungkin mereka menganggap bisa aja menganggap hal sepele kayak kerjanya ini gimana kalau usah gitu. Jadi mungkin gak ada effort mereka untuk membantu untuk mengumpulkan gitu. Jadi kayak ya sebisa mungkin nanti kayak ya usaha berdiri di kaki sendiri. Jadi kayak ya banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi ya jangan nyerah juga. Oke. Makasih saya lagi silakan saya. Untuk solusi lagi sih, jangan berlari menyenangkan kata orang lain, ada lagi yang membutuhkan kita. Oke, kamu kan berbuat jadi waktu dan terus asal gitu ada sih. Rasa tidak hanya aku sih yang mengalami ini. Ada pun orang dekat sama kita, baik sama kita, belum tentu luarnya. Kayak contohnya kamu udah percaya banget sama dia, udah kau ceritakan semua masalah hidupmu sama dia, belum tentu dia kayak merasa tidak atau simpati sama kamu. Ada kerasa teman yang kayak beruntung lah dia kayak gitu, terus asa kenapa nggak mati aja kayak gitu. Ada yang kayak emang pengen mereka terus cuma pengen tahu jadi hati-hati lah menjadi teman dalam curhat, apalagi tentang rasa ini sama kapan sih dan jika kau salah ini Karena mengukur mimpi juga ya kan, kayak aku mimpi pengen jadi ini atau kayak pengen menang lomba kayak tadi ya kan. Itu juga. Selanjutnya semangat dari solusi aku itu jangan percaya dengan omongan orang lain. Kalau kita dengar omongan orang lain kita maju. Jadi gini kayak kalau kita selalu dengerin omongan orang lain, ekspektasi orang lain tentang kita tuh nggak akan ada habisnya gitu. Ada kekurangan lain nggak manusia. Manusia itu mau carinya sempurna, padahal nggak ada yang sempurna. Aku baik ada lagi yang sudah ya teman-teman. Nah dari Cynthia kan udah dengar nih solusi yang sudah dari teman-teman lain sampaikan. Apa komitmen yang akan Cynthia buat untuk kedepannya setelah KKP hari ini? Mungkin komitmen saya kepada diri saya sendiri itu saya akan lebih berhati-hati dalam untuk memberitahu kalau saya ini punya planning ke depan. Terus itu saya akan mendengarkan apapun omongan yang positif untuk saya, untuk membangkitkan semangat saya meskipun saya itu sulit untuk bangkit. Terima kasih. Oke, teman-teman, permasalahan keempat sudah selesai. Kita masuk permasalahan yang terakhir, yaitu traumatis akibat perilaku di masa lalu.
aduh kok itu kan Eza Ya aku tadi ibu bilang, ibu Beta bilang apa? Ibu apa? PKP ini bilang besok masuk ya rupanya salah. Sudah selesai kita membahas permasalahan yang keempat. Kita masuk ke permasalahan yang terakhir, yaitu traumatis akibat perilaku di masa lalu. Ini permasalahan dari teman kita. Mira, bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Oke, jadi ceritanya mungkin ya beberapa teman dekatku mungkin udah tahu gitu. Jadi kayak ya kalian inilah yang mengerti. Ada salah satu kasus di SMA aku yang membuat aku jadi orang bolak balik sering ke sekolah sama psikiater. Jadi awal mulanya itu jadi kasus itu ini guru BK. Jadi guru BK sempat salah sasaran gitu kan. Ya ada kejadian di kelas ini kayak kehilangan barang. Jadi kayak ada HP, uang sekolah, jadi kayak kehilangan itu sehari bisa 2 kali di tiap jam istirahat gitu. Nah, jadi kayak kalau dia kan aku juga orang selalu bawa bekal. Jadi aku di dalam kelas gitu, jadi kayak tiba-tiba aku nggak tahu kapan, sampai aku nggak tahu kapan akan mulai orang itu ngecap aku malingnya gitu. Jadi buat orang itu belum buat aku ketemu wali kelas. Aku nggak tahu karena apa bahasanya, cuman salah satu teman dekatku yang walaupun tempat di musik aku masih tahu nih kali buat itu tanpa tahu bahas maling, dan mereka bilang mereka nggak tahu yang udah katanya gitu. Jadi intinya yang nyebar hoax itu kualitasnya gitu kan. Jadi masuk aku kelas dan karena kelas itu aku langsung dipanggil karena dulu duduk tuh di meja tiga terakhir dari belakang. Aku dipanggil karena dibentak, terus aku kayak dimaki juga kan. Ada aja aku shock terus kayak teman-teman tuh kayak nggak ada kayak untuk bukan kaget karena sedih yang aku dimaki, mereka kayak merayakan aku dimaki sama guruku. Disuruh aku maju ke depan. Ya udah aku main gitu, di situ aku dimarahin tahu kayak betul-betul dihajuin sama guru. Dan kalau wali kelas yang dihajuin betul-betul maling yang katanya bagi semua guru mereka yang tahu apa yang katanya gitu. Terus aku dengan aku betul-betul bodoh kan kayak uang apa bu, jangan kamu uang yang lain katanya. Yang dia aja kalau begitu kan ngocok. Kawan-kawan kayak udah aku aja lah gitu. Jadi kayak aku betul-betul sendiri di situ. Aku kayak dihakimi sendiri. Aku sampai bersumpah bu saya nggak ada ngambil. Apalagi saya juga pernah kayak kalau kosong gitu, kalau pernah kehilangan kayak gitu. Jadi di situ kan kalau ngomongku juga aku duduk di depan ya, jangan pernah pindah. Kalau kasih loker barang-barang di dalam loker, jangan terlalu pakai loker kelas lagi kata guruku gitu kan. Ya udah diambil kunci lokerku dan aku betul-betul kayak aku nanti kenal orang MMS ku banget ya karena kayak di sekolah pagi karena nggak pulang sampai mau nganterin aku ekskul silat. Jadi di situ barang-barang kayak baju silatku, anduk-andukku, botol minumku, semua peralatan silatku dikeluarin semua. Jadi aku di situ bingung aku kayak mana ya bawanya gitu kan. Terus sedangkan di situ juga ada jadwal silatku. Terus aku kayak berusaha tutupin masalahku ke ekskul gitu kan. Nah ternyata salah satu teman yang nggak suka sama aku, satu ekskul sama aku,
dia nyampein semua kasus itu ke kawan MT ku gitu, sedangkan aku di situ juga bendahara. Jadi aku nggak tahu kan, itu juga kok katanya uang bendahara banyak aku tahu. Jadi mereka minta uangnya langsung ke aku kayak uang, anakku kayak keuangan tuh selalu aku kasih ke orang tua gitu sampai dan sama aku yang ini. Jadi kayak besok kau bawa ya kata gitu, kurang aku nggak ikhlas sampai mati kata ketua umum kami ketunggangi. Aku kayak langsung shock gitu kan, terus aku kayak mau ngomong sama temen dekatku siapa yang ngadu gitu kan, terus nggak tahu gitu. Terus ternyata berdua ini juga memang nggak seneng kan aku naik jadi bendahara. Jadi kayak memang sebenarnya yang satu ini ya udah nggak suka kan, dia nggak menang dari aku. Tapi besoknya aku dipanggil ke guru BK. Sampai ke guru BK aku dikurung ya. Aku dikurung 1 semester di ruang gerak berabu. Dia ada regulasi, terus aku dikurung. Dia pergi doang. Jadi sampai Dia bilang kayak kalau kamu mau ngaku, kamu bakal kurung 1 semester. Jadi kayak aku tuh tiap pagi absen doang, langsung dipanggil sampai surat izin, nilai surat izin BK. Jadi kayak betul di BK itu betul kok surat izinku. Kayak benar-benar nggak terjadi gitu, aku nggak akan ditawar keuangan. Terus nggak ngomong guru BK-nya maki aku juga. Kok kayak anak dajal ya, dan satu-satunya kok nggak mau ngaku juga katanya gitu. Apa kamu saya DO katanya gitu. Terus aku bilang kayak mana saya mau ngaku kalau memang bukan perbuatan saya bu, aku bilang gitu kan. Terus ternyata waktu aku di BK, terus aku digeledah, terus aku dibakar semua di lapangan tengah, di tengah lapangan. Terus aku disuruh berdiri di luar lapangan. Jadi mana-mana kali kakak kelas sama abang kelas berdiri, kayak bayangin aja ya bisa keliling gini berdiri sama aku pakai baju kemarin. Sampai dia bilang inilah hukumannya kalau kamu nggak mau ngaku gitu. Tapi kita memang terus nggak mau karena aku yang malah kan. Terus kayak temanku udah ngaku aja walaupun aku kau biar cepat karena cuma kan jadi cewek di aku juga. Aku nggak mau aku bilang gitu kan. Sampai ada temanku dua cowok gitu kayak berusaha nyari tahu. Mereka yang nemenin aku kayak aku buat dari sampai kan pasti pulang sekolah, udah pulang sekolah. Mereka yang kayak ngajak belum sampai kok makan dulu, kok belum ada makan dari pagi. Kayak aku ke kamar mandi orang tuh nemenin kan aku kan kejadian aku jadi aku ya, itu kita takut itu kan kunci lagi ya kan, kalau udah terkunci di kamar mandi aku nggak ini sih nggak bisa nampak karena kayak kalau udah terkunci sampai pulang nggak mungkin bisa dicek lagi kamar mandi itu gitu. Sampai temanku supaya dimarahin sama guru, dibilang sama guru ngapain temenin mana yang kecil jangan ditemen kalau mana kayak dia apa kalian komplotan gitu. Jadi mungkin temanku yang dua cowok nggak tahan dengan aku, terus dibully sampai semua guru mata pelajaran ngehakimin aku kan. Mana yang namanya nilai siswa bis kata guru gitu kan, saya bu kamu jangan masuk kelas saya nggak mau ada masalah di tiap pelajaran saya, jadi bagus kamu keluar aja jangan masuk ke pelajaran saya. Jadi aku karena memang juga nggak pernah masuk langsung ke BK itu lari kan gitu doang kan. Kayak bayangin gue tempat itu kecil, ventilasi tutup gelap, gak ada lampu, gak ada angin berabu, jadi kayak aku cuma model gitu ini aja kayak Kayak gudang tangga yang di film. lebih kecil lagi. Jadi aku cuma di balik itu cuma gini aja sampai membuka sampai jam 3. Terus kayak ini kan ya syukurnya dari waktu itu udah tahu ini kayak orang dua cowok ini usaha untuk nyari tahu gitu. Aku nggak tahu apapun cara orang itu, cuman tiba-tiba banyak bukti yang bantu aku. Mungkin kalau aku pilihmu kayak beberapa yang udah nuduh aku mungkin kayak rasanya tak percaya kan sama aku. Jadi kayak mereka sekolah juga kompak ngumpulin bukti gitu. Nah ternyata ditunjukkan ke guru BK buktinya si maling nyebar hoax ini. Kelas sih kemarin yang aku nampak anaknya. Jadi di situ dia mungkin nggak semalu aku kan, cuma memang dia diseret dari atas sama teman-teman kelas. Kemarin kok malah yang diseret gitu, dan aku betul-betul di situ sujud syukur. Tapi ternyata guru BK-nya tetap nggak terima. Guru BK tetap suka aku yang maling. Sampai aku di SPO kan, aku nggak mau cerita sama orang tua.
Allah bertiga sama orang tua, ternyata guru BK itu datang ke rumah. Syukurnya nggak ada bapak. Bapakku kan ada sakit diabetes, karena kak dengan cerita gitu kan pikirannya lain gitu kan, makanya aku juga nggak mau cerita. Jadi guru BK langsung marah-marah gitu kan. Nah kebetulan dulu tuh aku tinggal di desa, punya desa kan. Terus dia kayak dia mungkin percaya nggak percaya